Semrawutnya apa? Kalau jalannya rame, mallnya bagus. Lebih ke sungai kotor gitu sih Pak kalau katanya gitu Pak. Yang bener aja. Kan iya Pak. Sungai lebih bersih. Kalau itu pun kotor 1 tahun saya mimpin, mungkin dampak 5 tahun yang lalu nggak diurus kan? Iya kan? Masa saya datang terus kotor? Waduh, enggak. Mungkin dampak 5 tahun yang lalu terlupakan diurus. Sekarang saya urus. Banyak masyarakat bilang lebih bersih. Selama menjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, salah satu segmen penting yang dibangun Anies Baswedan adalah jalanan. Jalanan yang rapi, bersih, estetika dan aman bagi seluruh pengguna transportasi. Menariknya, Anies Baswedan menempatkan jalan raya sebagai ruang ketiga bagi warga. Anies membangun ruang-ruang di ibu kota menjadi 3. Ruang pertama adalah rumah, ruang kedua adalah tempat berkarya atau bekerja, dan ruang ketiga berada di antara ruang pertama dan ruang ketiga. Pada 19 Oktober 2019, di Balai Kota Blok G, Anies membuka pameran fotografer bertajuk Ruang Ketiga Jakarta. Sebagaimana dikutip beberapa media online, Anies menjelaskan arti dari ruang ketiga. Ruang publik kita itu masih minim interaksi. Orang berangkat kerja, ada yang naik motor, ada yang naik mobil. Mereka di jalan fokus berkendara, kemudian hanya berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan kantornya. Saya bertanggung jawab atas keadaan ini. Jadi kita harus merancang kota ini dengan ruang ketiga yang memungkinkan interaksi lintas sosial ekonomi, terutama ruang-ruang yang terkait dengan transportasi massal, di mana di sana semua orang setara. Anies menjelaskan, saya beri contoh tentang trotoar dan tentang jembatan penyeberangan orang. Kita mendorong agar tempat-tempat itu bukan menjadi tempat di mana warga berlalu lalang rutin. Saya tuliskan di JPO yang ada di Kelora dan yang lainnya, bahwa berangkat dan pulang kerja jangan menjadi perjalanan. Dia harus menjadi pengalaman. Nah, kalau dia menjadi pengalaman, maka selalu akan memberikan perasaan yang berbeda. Dalam perspektif Anies, jalan raya adalah ruang ketiga. Jalan raya meliputi seluruh sistem pendukung, diantaranya trotoar, saluran air, taman, lampu jalan, halte, stasiun, jembatan penyeberangan orang, marka jalan, pelican crossing, fasilitas kursi di jalan, CCTV, alat transportasi, dan pembenahan utilitas. Hal yang berbeda dari cara pandang Anies juga yakni menempatkan urutan alat transportasi yang digunakan di jalan raya. Jika pemimpin sebelumnya menempatkan kendaraan pribadi sebagai prioritas pembangunan jalan raya, Anies justru menempatkan kendaraan pribadi sebagai prioritas paling akhir dari paradigma pembangunan jalan raya. Urutan alat transportasi sebagaimana prioritas pembangunan jalan raya, menurut Anies dimulai dari kaki sebagai alat transportasi yang dimiliki seluruh umat manusia, kemudian disabilitas, kendaraan ramah lingkungan sepeda, kendaraan umum massal, penggunaan motor, dan kendaraan pribadi. Jakarta saat ini, kita dapat melihat dan merasakan trotoar pejalan kaki yang luas, nyaman, dan penuh estetika tinggi. Pada trotoar, bagi pejalan kaki juga disediakan kursi-kursi untuk sekedar rehat sejenak. Juga terdapat taman-taman pada beberapa sudut jalan dan taman bunga sepanjang trotoar. Halte-halte pemberhentian, baik Transjakarta dan Jaklingko, dibangun dengan desain elegan, nyaman, dan aman. Pada halte-halte yang dibangun dengan desain kekinian dan instagramable, juga tersedia marka jalan dan peta jalur transportasi yang lengkap. Bahkan beberapa halte tersedia wifi gratis dan jak wifi. Anies juga menata jembatan penyeberangan orang tidak hanya dengan desain kekinian milenial, tetapi tetap menjaga khasanah budaya Betawi yang modern. Jembatan penyeberangan orang yang dibangun Anies secara sempurna juga menjamin keselamatan penyeberang, dilengkapi dengan sistem CCTV, juga lift bagi penyandang disabilitas dan lansia. Beberapa JPO telah rampung dibangun, diantaranya JPO Pasar Minggu, JPO Dan Mogot, JPO Rawamangun, JPO Senayan, JPO Sudirman, JPU Senen, dan beberapa JPU penyeberangan sungai. Anies telah meletakkan role model bagi pembangunan jembatan penyeberangan orang di ibu kota negara untuk menggerakkan penggunaan alat transportasi yang ramah lingkungan
Anies tidak hanya mengkampanyekan semangat jalan kaki dan menyediakan sarana bagi pejalan kaki. Anies juga menggerakkan sepeda di ibu kota. Bagi pesepeda, Jakarta kini surga bersepeda. Kian hari grafik pesepeda di Jakarta meningkat seiring makin memadai jalur sepeda, halte sepeda, sepeda sewa, dan spot-spot foto bagi pesepeda. Anies bahkan pergi dan pulang kantor juga mengajak duta-duta besar negara lain untuk bersepeda di Jakarta. Dalam 2 tahun, Anies membangun tapal kuda Lenteng Agung, Tanjung Barat, di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dan Senen Extension di Senen, Jakarta Pusat. Kedua jalan ini kini menjadi ikonik Jakarta karena pembangunannya dengan desain yang artistik. Tapal kuda sebagai sarana putar balik kendaraan sangat membantu kelancaran kendaraan arah Jakarta Selatan Kota Depok, sedangkan Senen Extension mengurai macet Simpang 5 Senen. Kedua proyek ini dibangun dengan gaya Betawi modern yang sangat instagramable. Belum juga berhenti, untuk kian memantapkan Jakarta sebagai kota yang punya peradaban tinggi, Anies membangun jaringan utilitas bawah tanah. Proyek yang diberi nama Sarana Jaringan Utilitas Terpadu tidak hanya menjadikan jalanan dan trotoar yang indah dipandang mata, tetapi juga menghilangkan kesan semrawut di langit Jakarta akibat kabel listrik yang melingkar, juga tiang-tiang listrik pada trotoar dan badan jalan. Kini Jakarta semakin indah karena Anies Baswedan membangun Jakarta dengan hati.